Selamat malam Sobat UT semua dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini Minggu 9 Juni 2024, tepatnya jam 9:56. Saya pada malam hari ini berada di kantor perkebunan PT Dinamika Multi Prakarsa Estate KW Estate untuk melaksanakan praktik unit 2 mata kuliah manajemen agribisnis. Adapun pada malam hari ini telah hadir bersama saya seorang narasumber, di mana beliau ini merupakan seorang kerani pembukuan di PT DMP ini. Adapun praktik unit 2 ini membahas mengenai laporan keuangan. Jadi dalam sesi wawancara nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sesuai dengan tabel checklist yang ada di form lampiran praktik unit 2. Baiklah, sebelum memulai sesi wawancara, alangkah baiknya kita melakukan perkenalan dulu. Sebelumnya saya ingin menyapa tutor saya yang saya hormati. Semoga selalu sehat dan sukses. Kemudian untuk rekan-rekan Fakultas Sains dan Teknologi, saya ucapkan selamat malam. Baiklah Pak, kenalan dulu Pak, namanya. Kenalkan, saya Danu Pamaru. Saya kerani pembukuan di PT Dinamika Multi Prakarsa KW Estate. Ya. Dengan Bapak Danu ya. Ya. Kalau boleh tahu Pak, untuk lama bekerja Bapak di perusahaan ini sudah berapa lama Pak? Untuk lama bekerja saya kurang lebih 2,5 tahun. 2 tahun ya, Ya. sebagai kerani pembukuan. Jadi untuk sumber yang ingin saya tanyakan nih, mungkin Bapak bisa inilah nanti ya. Ya. Berikan saya informasi lah sedikit kan untuk mendukung praktik saya ini. Baiklah, tanpa memperlama waktu saya mulai saja untuk sesi wawancaranya. Yang pertama Pak, mengenai laporan keuangan perusahaan, bisa tidak Bapak jelaskan sedikit tentang aktiva? Kemudian aktiva ini saya ambil jarak tahun itu 1 tahun dari 2023 sampai 2024. Adapun nanti berapa poin yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mengenai kas untuk di aktiva ini. Kemudian ada surat berharga, piutang usaha, kemudian persediaan barang dagang, kemudian aktiva tetap yaitu ada akumulasi penyusutan aktiva, kemudian aktiva total bersih dan total aktiva. Kemudian di pasiva ada utang dan modal, utang bank, utang usaha, jumlah utang lancar. Kemudian yang terakhir modal sendiri, saham kira-kira berapa lembar, kemudian total modal dan total pasiva. Perlu saya tambahkan sedikit, untuk PT DMP ini bergerak di bidang komoditas tanaman kelapa sawit. Untuk lokasi PT ini sendiri berada di Dusun Kenape Komplek, Desa Padung Kumang, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Baiklah, Pak Danu, Ya. bisa saya dapat sedikit informasi Pak mengenai aktiva Pak? Mohon penjelasannya Pak. Baiklah, untuk aktiva itu terbagi. Sorry Pak, suaranya agak kuat sedikit Pak, supaya kedengaran. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aktiva.
Dalam aktiva itu terdiri dari dua. Itu ada aktiva lancar sama aktiva tetap. Aktiva lancar itu dia berkaitan dengan kas, dengan pendapatan, piutang, dan persediaan. Sedangkan untuk aktiva tetapnya itu berkaitan dengan tanah, dengan gedung, dengan segala harta yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau untuk nominalnya sendiri Pak, untuk kas ini Pak, kas perusahaan di tahun 2023 sama 2024 itu berapa Pak? Kalau Gambaran itulah Pak, misalkan gitu. Atau memang apa? kalau untuk kas di tahun 2023 itu Berjumlah berapa? berjumlah sekitar 7 miliar. 7M lah Pak ya. Ya. Di tahun 2023 ya. Ya. 2024 Di tahun 2024 itu sekarang ya masih sekitar 8 8M. 8 M. Jadi dalam 1 tahun itu naik 1M ya Pak ya. Ya. Itu untuk kas ya Pak ya. Kemudian Kas. untuk surat berharga Pak, apa? Surat berharga itu semacam apa? Semacam bentuk penyertaan gitu Pak ya. Sementara ya untuk pemanfaatan dana gitu Pak. Kira-kira berapa Pak? Ada nggak misalkan surat berharga apa yang diinginkan untuk yang apa bunga atau dividen gitu Pak? Kalau untuk surat berharganya ada. Itu berkisaran sebesar 5 M. Pak ya Pak ya. Ya. 2023 ya. Ya dari tahun 2023. 2024 2024 itu sekitar yang sekarang ini masih 3 M lebih. 3 M setengah Pak. 3,5 Pak ya. Ya. Oke. Itu untuk surat berharga. Kemudian piutang usaha Pak. Untuk piutang usahanya di tahun 2023 itu perusahaan itu kan masih dalam proses Pak ya. Oke. Sekitar yang nggak dibayar sih sekitar 4,5 Pak. 4,5 M Pak ya. Ya. Di tahun 2024 Di tahun 2024 itu 2 M setengah. 2,5 M. Ya. Kemudian persediaan barang dagang Pak, kayak contohnya produksi lah. Ini kan komoditasnya tanaman kelapa sawit ya kan. Ya, Jadi benar. perdagangan untuk produksinya itu berapa Pak? Produksi dalam 1 bulan. 1 bulan itu 1 tahun Pak, di tahun 2023. di tahun 2023 itu sekitar 12 M. 2024 2024 masih 6 M setengah. 6,5. Ya. Baiklah Sobat UT semua, ini data untuk yang aktiva. Kita lanjut di aktiva tetap. Bisa Pak dilanjutkan untuk aktiva tetap seperti akumulasi penyusutan aktiva, kemudian aktiva total bersih dan total aktiva. Aktiva tetap itu memiliki masa tidak terbatas Pak. Oke. Memiliki masa tidak terbatas ya. Ya. Tapi selama 25 tahun. 25 Tahun. tahun. Akumulasi penyusutannya Pak dalam 25 tahun ya, dalam 1 tahun aja lah, di 2023 2024 itu berapa? Baiklah, untuk akumulasi penyusutannya itu sekitar 1 tahun ya Pak ya. Di tahun 2023 itu sekitar 2 M Pak. 2M. Kemudian 2024 Itu masih sekitar 700-an juta. 300.
Oh iya, aktiva tetap tadi apa Pak? Aktiva tetap itu dia berupa tanah, gedung, Gedung. Oke. tanah, Gedung. itu Pak. Tanah dan gedung ya. Ya. Total akumulasi penyusutannya itu 2M, kemudian di 2023, 2024 itu 700 juta. Kemudian untuk aktiva total bersih Pak, piutang bersih Pak maksudnya ini Pak. Total bersih Pak. Aktiva. Tipe lancarnya. Ya, aktiva lancar. Untuk bersih dalam setahun itu produksi itu sekitar 9M Pak. Ya. Ya. Kemudian 2024 ini masih dalam 4M lah. Ya. Oke. Lanjut ke Pasifa Pak. Bisa Bapak terangkan Pak apa itu Pasifa Pak, biar saya bisa paham lah Pak. Atau ini aja Pak, utang dan modal. Kayaknya Pasifa ini lebih ke utang dan modal, pengeluarannya Pak ya. Utang ya Pak. Kalau untuk utang dan modal Pak di PT DMP ini sendiri Pak, ada atau enggak? Atau berapa ini? Kalau untuk modal di PT Dinamika Multiprakarsa itu, Utang dan modal ya. kalau untuk modal dulu ya. Ya modalnya dulu. Modalnya itu sekitar 40M Pak. Modal 40M. Ya. Tahun 2023 2024 Tahun 2024 sama Pak. Masih 40M ya. ya. Untuk utang Pak, Utangnya sekitar 1M dulu Pak. ya. Ya. 2023 ya Pak ya. Ya. 2024 1M. 1M. Ini untuk utang dan modal perusahaan, kemudian utang bank Pak. Utang bank. Untuk utang banknya itu PT DMP berkisaran 7,5M Pak. 7,5M ya. Ya. 2024 itu masih 3,5. 3,5M ya. Ya. Kemudian utang usaha PT DMP kisaran 5M. utang usaha 5M di tahun 2023 2024 2,5 Pak. 2,5 M. Sobat UT semuanya, tadi Pak Danu menjelaskan utang dan modal itu tahun 2023-2024 di kisaran 1M untuk utang, kemudian modalnya 40M, itu sama 2023-2024. Kemudian untuk utang bank itu 7,5, 2023 2024 itu 3,5. Kemudian utang usaha 5M, dan tahun 2024 itu 2,5M. Itu untuk Pasifa. Kemudian kita lanjut di modal sendiri Pak. Modal sendiri itu seperti saham, misalkan berapa ratus lembar gitu kan, modal sendirinya itu. Apakah Bapak mengetahui modal sendiri atau gimana lah Pak gitu? Kalau untuk modalnya saya tidak mengetahui Pak. Bapak tidak mengetahui ya? Itu sama. Jumlah modalnya berapa itu tidak tahu Pak ya? Ya. Modal. Jadi
Sobat UT semuanya, untuk modal ini Pak Danu sebagai kerani pembukuan tidak mengetahui berapa jumlah modal sendiri dalam perusahaan ini atau saham yang dimiliki oleh perusahaan ini itu berapa lembar, beliau tidak mengetahui. Oh, ternyata udah habis Pak ini pertanyaannya Pak, karena kan yang saya tanyakan ini sesuai dengan bahan ya, dengan bahan kuliah dari tutor saya. Terakhir Pak, mungkin ada yang ingin Bapak tambahkan mengenai profil dari PT DNP ini Pak, terutama mengenai pembukuan yang biasa Bapak kerjakan sehari-hari Pak, biar untuk menambah inilah informasi untuk saya lah Pak gitu. Oke. Saya akan menjelaskan sedikit Pak ya tentang kerja pembukuan gitu Pak. ya. Untuk job desk pembukuan itu dia pekerjaannya membantu KTU Pak. Di situ dia untuk menyusun jurnal, terus merekap data, dan mengecek pekerjaan-pekerjaan kerani lain Ya. dan membantu KTU dalam menyusun laporan keuangan. Cuma itu aja Pak. Ya, Ada lagi yang lain? nggak ada Pak. Cukup ya. Cukup. Jadi Sobat UT semua, ternyata tugas Pak Danu ini berat ya, karena dia sebagai tangan kanan KTU, jadi dia membantu KTU. KTU itu Kepala Tata Usaha. ya kepala tata usaha ya, membantu KTU dalam hal merekap pembukuan, merekap jurnal dari divisi-divisi yang ada di PT DMP ini. Jadi beliau membantu KTU merekap itu, kemudian bersama-sama menyusunnya untuk pembukuan untuk dilaporkan ke akunting. akunting ya. Ya. Cukup lah Pak ya. Ya. Baiklah Sobat UT semua, saya rasa hanya ini yang bisa saya tanyakan kepada narasumber. Saya sangat senang dapat berdiskusi dan melakukan wawancara singkat dengan Pak Danu. Kemudian semoga hasil yang saya dapatkan ini bisa melengkap laporan praktik unit 2 saya, yang karena seperti teman-teman ketahui udah mepet ya, besok terakhir deadline-nya. Tapi tidak masalah, saya merasa senang dengan data yang saya dapatkan, walaupun data ini tidak sempurna, tapi saya merasa bersyukur sekali. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Danu sebagai narasumber, kepada Bapak telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk menemankan saya melengkapi laporan praktik unit 2 saya. Baiklah Sobat UT semua, saya rasa hanya ini yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Danu, terima kasih ya. Sama-sama. Salam UT, UT jaya jaya jaya.